Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Francisca 180401162. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas metodologi penelitian, yaitu tentang kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handout, laboratorium manuals, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Dalam penelitian ini biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep yang dihubungkan satu sama lain melalui hipotesis tantangan hubungan yang diharapkan. Ide-ide dan konsep-konsep untuk penelitian dapat bersumber dari gagasan peneliti sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya yang kita kenali juga sebagai literatur atau pustaka. Selanjutnya, dalam kajian pustaka ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dari jurnal yang akan dibahas. Yang pertama, apa yang dilakukan diteliti oleh penulis. Dari jurnal tersebut, penulis melakukan verifikasi integritas dan keaslian konten multimedia, merupakan tugas penting di bidang forensik agar bukti digital dapat diterima. Forensik digital adalah disiplin ilmu yang tujuan utamanya adalah penerapan alat komputer dalam hukum, proses, atau penyelidikan resmi. Ini digunakan oleh para ahli untuk menganalisis, melestarikan, dan menghasilkan data penyimpanan baik untuk media yang mudah menguap dan tidak mudah menguap, berkontribusi pada kebenaran digital bukti yang disediakan secara hukum. Selanjutnya, mengapa penulis melakukan penelitian tersebut? Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah konten multimedia telah dimanipulasi dengan perubahan signifikan pada kontennya, seperti menghilangkan kebisingan, misalnya tembakan yang dapat mengklarifikasi fakta kejahatan. Dalam proyeknya mengusahakan metode untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk rekaman audio yang dikenal sebagai hash. Terus apa studi kasus atau di mana penelitian itu dilakukan? Studi kasus ini dilakukan di Fakultas Teknik Universitas Militer Nueva Granada, yaitu Colombia. Dan studi kasusnya itu terdiri dari Robust Speech Hashing for Digital Audio Forensic yang merupakan judul dari jurnal tersebut. Selanjutnya, hasil dari penelitian tersebut menghasilkan tantangan paling penting dari penelitian saat ini dalam memverifikasi integritas audio digital bukti adalah untuk menyediakan fungsi kontrol yang akan mentolerir manipulasi sinyal dengan diawetkan sinyal konten, tetapi juga akan mengidentifikasinya secara signifikan mengubah konten. Misalnya, nilai hash dari rekaman yang diubah dengan penyesuaian volume harus sangat mirip dengan asli rekaman, tetapi sinyal yang difilter dengan LPF harus memberikan nilai hash yang jauh dari aslinya. Jadi, mengusulkan metode yang merangkum sinyal audio, tetapi pada saat yang sama mengidentifikasi yang pola paling signifikan melalui blok MFCC, ECA, dan RSA. Karena nilai hash sensitif terhadap perubahan sinyal audio, maka perlu untuk menentukan nilai ambang ber antara hash audio asli dan hash dari audio yang dimanipulasi untuk memberikan keluaran binar dalam kaitannya dengan integritas konten. Yang terakhir, bagaimana cara menulis melakukan penelitian tersebut? Metode dimulai dengan penerapan MVCC atau Coefficient Capture Frequency MEL dan pengurangan dimensi melalui analisis komponen utama atau analisis komponen utama PCA. Data yang direduksi, dienkripsi menggunakan dua nilai masukan dari sistem binarisasi tertentu menggunakan dugaan collage sebagai dasar. Akhirnya, kode 96 bit yang kuat diperoleh, yang sedikit berbeda ketika modifikasi persepsi dibuat pada sinyal seperti kompresi atau modifikasi amplitudo. Dalam situasi seperti ini, metode yang dapat digunakan harus cukup kuat untuk mentolerir tertentu modifikasi atau bahkan memungkinkan identifikasi hanya menggunakan sebagian dari konten. Metode ini terutama mencakup fungsi watermarking dan hash yang kuat. Opsi pertama adalah teknik invasif yang terdiri dari penyisipan kode tertentu yang terlihat di atas konten. Sekianlah hasil kajian pustaka saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.